Oke, selamat datang di kuliah aljabar linier. Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada itu ya, pembuktian teorema 6.5 pada subbab 6.2 ya terkait proses ortogonalisasi dengan Gram-Schmidt. Terus kemudian komplement ortogonal ya. Nanti kita setelah bagian ini selesai kita akan masuk ke bagian komplement ortogonal. Begitu ya. Nah, setelah teorema 6.5-nya itu sudah selesai, kita akan masuk ke akibat yang diperoleh dari teorema 6.5. Jadi akibatnya itu ada pada halaman bukunya itu halaman 347. Ya, ada di situ paling bawah ya. Bunyi akibatnya seperti ini ya. Saya akan tuliskan. Ya, dikatakan gitu ya, misalkan kita punya V itu suatu ruang vektor gitu ya, berdimensi hingga gitu ya, berdimensi hingga gitu ya. Dan V itu suatu ruang hasil kali dalam. Artinya ruang hasil kali dalam itu ingat itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Gitu ya. Terus dengan dikatakan apalagi dengan beta itu basis ortonormal, ingat ya. Itu apa saja? V1, V2 sampai Vn. Gitu ya. Nah, terus kemudian misalkan lagi apa? T itu suatu operator linier pada V. Artinya apa? T itu suatu pemetaan linier dari V ke V. Gitu ya. Itu suatu pemetaan linier. Dibilang ya. Dan apa? Misalkan lagi apa dibilang di situ? A itu matriks apa? Representasi dari pemetaan linier T dengan basis beta. Ya. Maka akibatnya apa? Untuk dibilang apa? Untuk sebarang I, J gitu ya. Entry dari matriks A pada baris I dan kolom J itu sama saja dengan hasil kali dalam dari apa? Peta VI, anggota basis VI dengan pemetaan linear T dihasil kali dalam dengan apa? VJ. Gitu ya. Oke, kita akan bahas buktinya. Buktinya seperti apa? Perhatikan ya. Nah, kalau Anda ingat, kita coba mereview ulang ya. Kalau kita punya beta itu basis, ini saya tulis lagi ya, lupa. Sorry, ini basis ortonormal ya. Ortonormal. Ya. Oke, ingat kalau Anda punya beta itu basis, dan Anda punya pemetaan linear T, maka apa? Anda bisa buat, gitu ya, ini kita mengingat lagi ya. Ingat-ingat apa? Kalau Anda punya basis beta, gitu ya. Terus Anda punya T itu kita tulis itu apa? Operator linear ya. Operator linear artinya apa? Pemetaan linear dari ruang vektor ke dirinya sendiri ya. T itu operator linear, maka apa? Akibatnya di sini kalau Anda perhatikan apa? Ingat, saya ulangi lagi ya. Representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta gitu ya. Ini kan beta ke beta tetap ditulisannya itu seperti ini ya. Itu adalah apa? Itu adalah matriks dengan apa? Kolomnya yang pertama adalah apa? Koordinat dari peta V1. Kolom pertama apa? Koordinat dari peta V1 dengan pemetaan linear T terhadap basis beta. Terus kolom kedua apa? Koordinat dari peta V2 terhadap basis beta sampai yang terakhir gitu ya. Kalau kita katakan oke, di sini kita misalkan dimensi dari V-nya itu n ya. Karena basisnya ada n di situ ya. Oke. Sampai kolom ke n-nya itu adalah apa? Ya, koordinat dari peta vektor Vn terhadap basis beta. Gitu ya. Nah, sekarang lihat ya, yang ditanya AIJ. Gitu ya. AIJ itu artinya apa? AIJ itu adalah entry dari matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, ingat, kolomnya ke J. Berarti apa? Kalau kita mau lihat kolom, berarti kalau AIJ itu ada pada kolom J dan baris I. Berarti apa? Kalau kita mau lihat
secara kolomnya, berarti apa? Kita perhatikan entry apa? Ini. Koordinat apa? Peta VJ terhadap basis beta. Ya, kita perhatikan karena apa? Baris ke I, AIJ ada di kolom ke J. Tepatnya nanti apa? Ketika kita ambil vektor kolom ini, dia ada pada baris ke I. Nah, sekarang kita lihat apa itu peta VJ. Kita tahu karena peta VJ itu anggota dari V, karena T itu pemetaan linear dari V ke V, maka apa? Maka ingat, peta dari VJ itu kita bisa nyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari basis di V, yaitu apa? Kita katakanlah alfa apa ya? Alfa I, J VI. Seperti itu ya. Dengan lihat di sini I-nya dari 1 sampai N. Oke, saya jangan pakai I ya, pakai K saja ya. Alfa K, J gitu ya. Nah, yang mana apa koordinat dari peta VJ terhadap basis beta itu adalah si itu. Gitu ya, alfa 1, J sampai alfa N, J. Sekarang yang mau ditanya alfa ini apa? Ingat, basisnya itu basis ortonormal. Artinya apa? Kalau Anda hasil kali dalam peta VJ dengan VI, ya, itu sama saja dengan apa? Ya, ini toh, sigma apa alfa K, J VK dengan VI. Ini K-nya dari 1 sampai N. Ya, sama saja dengan hasil kali dalam ini. Dan kita tahu hasil kali dalam berdasarkan sifat-sifatnya apa. Dan lihat ya, kalau indeks K dengan I-nya berbeda, ingat, kalau dia basis ortonormal, ya, saya tulis lagi di sini ya. Jika K tidak sama dengan I, apa? Ingat ya, VK dan VI, hasil kali dalamnya apa? 0. Karena beta itu basis ortonormal. Berarti apa? Nilai di sebelah kanan ini hanya akan ada ketika apa? K sama dengan I. Indeks K sama dengan I terjadi pada apa? Pada saat, ya, berarti apa? Ini, alfa I, J, VI, dan VI. Hasil kali dalam ini ya. Maka ini alfa IJ yang bisa keluar, tapi VI dengan VI, ingat, ortonormal, hasil kali dalam VI dengan dirinya sendiri, 1. Berarti ini nilainya apa? Alfa IJ. Artinya apa? Hasil kali dalam VJ dengan VI itu apa? Alfa IJ. Berarti apa? Koefisien dari kombinasi linear ini apa? Sebenarnya apa? Ya ini hasil kali dalam. Jadi kalau kita pindah ke halaman sebelah, jadinya apa? Peta dari VJ itu kita bisa ganti sebagai apa? Ini ya, sigma K dari 1 sampai N diganti. Jadinya apa? Hasil kali dalam dari VJ dengan VK. Ingat hasil kali dalam itu nilainya apa? Anggota lapangan. Ya, ingat baik-baik ya. Kita sudah belajar di subbab 6.1. Ya, kita sudah peroleh seperti ini. Artinya apa? Berarti berarti koordinat dari peta VJ terhadap basis beta itu ada apa? Ya ini. Hasil kali dalam peta VJ dengan V1 sampai hasil kali dalam peta VJ dengan VN. Ya, nah yang kita mau apa? Yang kita mau baris ke I-nya. Berarti baris ke I-nya apa? Ya, baris ke I itu adalah apa? Hasil kali dalam peta VJ itu dengan V. Berarti apa? Ya, inilah si apa? Si AIJ. Terjawab. Ya, sesuai dengan yang ada di akibat. Seperti itu ya. Itu untuk akibat teorema akibat dari teorema 6.5. Gitu ya. Setelah itu ada diberikan definisi tentang koefisien Fourier. Gitu ya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah belajar atau tidak, tapi Anda sepertinya kalau mengambil mata kuliah apa namanya? Peminatan analisis, Anda akan ketemu ya tentang kuliah analisis Fourier dan juga koefisien Fourier. Anda bisa baca lebih detailnya di sini. Saya tidak berikan ya. Jadi ada kaitannya antara koefisien Fourier dengan apa? Hasil kali dalam. Ya, Anda bisa perhatikan nanti di sini. Itu ya. Terus setelah itu, nah kita akan masuk ke bagian apa? Komplement ortogonal. Gitu ya. Bagian komplement ortogonal. Saya pindah ke halaman berikutnya ya. Kita bahas ya tentang
komplement ortogonal. Nah, dikatakan apa? Definisi komplement ortogonal begini ya. Misalkan ya, Anda punya misalkan kita punya V itu suatu ruang hasil kali dalam gitu ya. Dan S itu apa? Suatu subhimpunan V dan S itu tidak kosong. Gitu ya. Nah, terus apa? Kita definisikan, dikatakan situ ya. Kita definisikan apa? S. Biasanya dibaca S perp ya. Anda lihat di situ ya, S perp. Perp itu maksudnya perpendikular ya, tegak lurus. Ya, S perp itu dikatakan apa? Definisikan S perp itu apa? Sebagai apa? Himpunan apa? Semua vektor anggota ruang vektor V gitu ya, yang apa? Ortogonal dikatakannya, ortogonal dengan vektor-vektor di S. Ini saya tulis juga ya. Dengan apa? Yang ortogonal dengan vektor-vektor di S. Kalau kita bisa tulis gitu ya, secara matematika S perp itu adalah kita namakan X gitu ya, anggota ruang vektor V gitu ya. Sehingga apa? Hasil kali dalam X dengan Y itu sama dengan 0 untuk setiap Y itu anggota S. Gitu ya. Jadi anggota ruang vektor yang apa? Yang kalau dihasil kali dalam dengan setiap anggota S itu adalah 0 atau kita katakan apa? Tegak lurus. Yang tegak lurus dengan setiap anggota hasil kali dalamnya 0. Seperti itu ya. Nah, si S perp inilah dikatakan apa? Inilah yang dikatakan komplement ortogonal dari S. Kita kasih contoh. Contohnya apa? Contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya V itu adalah R3 ya. Suatu himpunan yang anggotanya pasangan terurut dengan 3 anggota. Anggota-anggotanya itu bilangan real. Kita pakai operasi penjumlahan dan kali skalar biasa ya. Nah, kalau Anda perhatikan gitu ya, saya misalkan buat S itu anggotanya ini 100 dan 050 gitu ya. Nah, maka S perp itu apa? Berarti apa? Semua anggota ruang vektor V atau semua anggota R3 yang kalau hasil kali dalam dengan 100 dan 050 itu harus apa? 0. Gitu ya. Hasil kali dalamnya bagaimana? Ya, kita definisikan hasil kali dalamnya ini ya. Kalau kita punya A, B, C, di hasil kali dalam dengan D, E, F, itu hasil kali dalam biasa, yaitu apa? A dikali D, ditambah B dikali E, ditambah C dikali F. Gitu ya. Berarti yang hasil kali dalam dengan si S itu 0 apa? Yang pasti yang bentuknya apa? Yang begini. 0, 0. Saya bilang K. Gitu ya. Di mana apa? K-nya itu bilangan real sebarang. Ya. Memang 050 kalau hasil dikali hasil kali dalam dengan 100 itu 0. Tapi dengan dirinya sendiri tidak. Seperti apa? Yang 0 cuma ini. Begitu ya. Itu ya, Anda bisa buktikan ya. Buktinya bagaimana? Kita coba buktikan ya. Kita coba gunakan ruang kecil di sini untuk buktikan ya. Bukti. Gitu ya. Bukti apa? Kita mau buktikan kalau S perp itu adalah himpunan yang bentuknya seperti ini. 00K, di mana K-nya itu sebarang bilangan real ya. Atau ini kita bisa bilang apa? Ini sama seperti apa ini? Letak garis. Ya, garis pada sumbu Z. Seperti itu ya.
Karena 00K, semuanya 0. Cuman komponen yang terakhirnya, kalau kita bisa bilang R3 itu kita gambar sebagai sumbu X, Y, dan Z, maka ini apa? Ini sumbu Z. Atau kita bisa katakan apa? Ini adalah garis, apa namanya? Garis persamaan garis yang apa? X sama dengan 0, X dan Y-nya sama dengan 0 ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Nah, yang saya katakan itu seperti apa kalau kita gambar, gitu ya. Begini, gitu ya. Ini kan R3 ya. Kalau kita katakan ini X, ini Y, dan ini Z, gitu ya. Dan ya, yang dimaksud dengan ini adalah yang saya kasih garis merah ini. Ya, ini. Gitu ya. Garis ini ya. Ini ke bawah juga. Ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Ya, persamaan garis itu. Ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Berarti Z-nya saja yang bisa 0 ataupun tidak. Z-nya sebarang. Gitu ya. Jadi itu garis yang saya kasih merah. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Apakah benar demikian? Gitu ya. Kita mulai menuliskan. Gitu ya. Sekarang kita ambil sebarang X anggota S perp. Gitu ya. Kalau X anggota S perp, gitu ya, maka apa? Setiap anggota dari S perp ini atau komplement ortogonalnya S ini kalau dihasil kali dalam dengan anggota S haruslah 0. Gitu ya. Sebenarnya ini maka apa? X itu dihasil kali dalam Y itu sama dengan 0 untuk setiap Y anggota S. Sekarang X itu anggota apa? R3 ya. Maka kita tulis ya. Kita tulis X-nya seperti apa? Kita tulis X-nya seperti ini ya. A, B, C. Ya. Akibatnya apa? Kalau X-nya seperti itu, lihat apa? A, B, C kalau dikali dengan 100 itu harus sama dengan 0. Ya, padahal nyatanya hasil kali dalam A, B, C dengan 100 itu adalah apa? Ini. A ditambah 0 ditambah 0. Berarti kita peroleh apa? A-nya harus 0. Dari yang pertama. Terus yang kedua, gitu ya, ini yang pertama ya. Yang kedua bagaimana? Hasil kali dalam ABC dengan 050 haruslah apa? 0. Sedangkan ini hasil kali dalamnya apa? Ini adalah 0 tambah 5B ditambah 0. Di mana ini apa? Kita peroleh apa? 5B sama dengan 0, B-nya 0. Berarti dari 1 dan 2 kita punya apa? A sama dengan 0, B sama dengan 0. C-nya seperti apa? Kita tidak tahu. Berarti kita punya apa? X itu sama dengan ini bentuknya 0, 0, C. Gitu ya. Di mana kita tahu C-nya bilangan real. Nah, perhatikan ya. Karena kita ambil sebarang anggota S perp bentuknya seperti ini, ya maka jelas si X itu anggota apa? Si ini kan himpunan 00K ya. Di mana apa? K-nya bilangan real. Berarti dari sini kita berhasil buktikan apa? Tadi S perp itu subhimpunan dari, kita katakanlah A ya, si di mana A-nya itu adalah ini. Tadi yang saya buat ya, 00K, di mana K-nya bilangan real. Saya perlu tulis dulu. Sorry ya. Ini yang mau apa namanya akan dibuktikan S sama dengan ini ya. Yang pertama yang mau kita buktikan apa? S perp itu subhimpunan dari 00K. Gitu ya, di mana K-nya bilangan real. Gitu ya. Kita sudah berhasil buktikan itu. Terus untuk yang bagian yang kedua apa? Ya, untuk A subset S perp ini jelas ya. Ini jelas karena apa? Karena ya, karena untuk setiap X yang bentuknya ini ya 00 X1 ya anggota A
Gitu ya, karena bentuknya anggota A itu kan ya. Gitu ya. Dengan X1-nya bilangan real, kita punya apa? X itu kalau dihasil kali dalam dengan 050 itu sama dengan 0. Dan apa? Kalau si X ini hasil kali dalam dengan 100 juga 0. Berarti apa? Kita punya A subset Asper. Dari sini kita bisa simpulkan kalau apa? Dari 1 dan 2 berdasar 1 dan 2 maka apa? Maka Asper-nya itu adalah himpunan ini ya. Semua entry pertama dan keduanya 0 kecuali entry yang ketiga. Bisa 0 dan tidak 0. Kita punya seperti ini ya. Ini contoh begitu ya dari ortogonal.